hari ini kita mau bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Kita percaya bahwa keberadaan kita hari ini karena kasih karunia Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Karya penebusan-Mu yang luar biasa. Kami ada hari ini karena kasih karunia-Mu yang luar biasa. Biar pagi hari ini Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami punya keberanian untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, biar nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama menikmati ibadah kita pagi hari ini. Kita mau angkat suara kita mau tinggikan nama Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hati kami datang Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu
Kami angkat hati kami Tuhan. Kami angkat suara kami. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah yang luar biasa ini Tuhan. Kau telah memberikan anakmu yang tunggal untuk menebus kami. Shikidadada bayara lama-lama. Haleluya. Kau baik. How we thank you Lord. How we thank you Jesus. Shidadadadadadaba. Shidadadadadadaba. Terima kasih biar kami menjadi orang-orang yang selalu ingat buat atas karya penebusanmu yang luar biasa. Ingat selalu atas darah yang sudah dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Shikidara laba laba laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yara laba yara laba yara laba yara laba. Terima kasih karena Engkau telah bangkit ya Tuhan. Yara laba yase. Kami punya keberanian untuk menghampiri tahta-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yes, kuasa iblis sudah dikalahkan. Kau yang hidup di dalamku, Menjadikanku lebih dari pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Ada sorak-sorai di tempat ini, amin. Karena kita punya Allah yang hebat. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Luar biasa, surga bumi bersorak karena kasih Kristus buat kita semua, amin. Mari kita mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Ada sorak-sorai di rumah Tuhan, amin. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Sama-sama katakan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh
Yesus, amin. Cuma Yesus yang bisa kasih sukacita buat kita. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesusku, sukacitaku. Yesusku, Sama-sama. sukacitaku. Haleluya, silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa atas kami Tuhan. Terlalu ajaib kasih-Mu. Terlalu ajaib anugerah-Mu. Terlalu ajaib pertolongan-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Di hadap Bapa kita. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Dengan segenap hati katakan, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan.
yang sempurna. Kita bayar. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Syara laba ya se. Kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan. Kami punya Allah yang sungguh ajaib. Syara laba ya se. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Selalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Selalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh terbukti ya Tuhan Yesus sebagai penolong kami yang setia. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kalau kami ada hari ini sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, itu karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau rela mati di kayu salib. Mati untuk kami, tebus kami. Sehingga kami sungguh menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Di mana Engkau punya rencana luar biasa atas kami. Itulah sebabnya kami ganti-gantinya mengucap syukur untuk segala kedahsyatan-Mu atas kami Tuhan. Kami rindu untuk kami datang sama Tuhan. Kami juga rindu perkataan-Mu Tuhan. Ajar kami, berbicaralah buat kami. Apapun yang jadi pesan kami, mungkin itu teguran buat kami. Mari Tuhan bukakan itu, singkapkan, sampaikan itu. Kami siap untuk mendengarkannya. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap untuk dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sila duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan Yesus Kristus. Betapa oleh kasihnya yang luar biasa. Dia mengorbankan nyawanya demi untuk saya Bapak Ibu dan Saudara. Katakan amin. Kalau kita ada hari ini sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus. Karena kita adalah sebetulnya produk kasih yang dahsyat. Ya. Siapakah kita sehingga dia pilih kita? Bukan kita yang pilih dia pilih kita Bapak. Dia selamatkan kita saya Bapak Ibu dan Saudara. Dan tentunya Tuhan punya rencana. Tuhan pilih kita bukan cuma sekedar kita selamat dan kemudian menyelesaikan hari-hari sampai mati. Di suatu hari tua nanti. Enggak, dia punya rencana. Katakan dia punya rencana dahsyat atas hidup saya. Haleluya. Tuhan punya rencana luar biasa. Ada satu perjalanan pengiringan kita sama Tuhan. Mencapai tujuan Tuhan. Itulah keberadaan kita. Ada fungsi kita di bumi ini. Karena dia punya rencana luar biasa atas kita. Oleh sebab itu, kita mau sama-sama tangkap menjadi pesan Tuhan buat kita. Ya, ketika saya datang sama Tuhan, saya berharap pesannya pesan Paskah tuh. Tetapi Tuhan sampaikan satu pesan. Pesannya adalah jangan melepaskan kepercayaanmu. Katakan amin. Tentunya Tuhan punya maksud. Ya. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Apa yang dimaksud dengan jangan melepaskan kepercayaanmu? Jangan terburu-buru menyimpulkan, enggak saya nggak pernah melepaskan kepercayaan sama Tuhan. Saya tetap Kristen kok, saya tetap punya Yesus. Bukan itu maksudnya. Nanti kita akan belajar. Ya. Oke, saya mau ajak kita baca Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35. Saya mau ajak kita membaca ayat yang menjadi dasar daripada pesan Tuhan buat kita. Oke, sudah terpampang di depan. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena apa? Besar upahnya menantinya. Katakan amin.
besar upah yang menantinya. Wow, ada sesuatu yang dahsyat kan. Nah, sedikit latar belakang Bapak Ibu Saudara daripada surat Ibrani ini. Jadi penulis surat Ibrani ini mencoba menguatkan ya jemaat Ibrani pada waktu itu di tengah situasi sulit yang mereka sedang hadapi, Bapak Ibu Saudara. Memang nggak mudah ya, apalagi di masa-masa itu ya. Orang-orang percaya di dalam Kristus. Mereka ngalami apa? Intimidasi. Mereka ngalami ketidakadilan. Mereka ngalami aniaya. Ya. Bayangkan di ayatnya sebelumnya, ini kan 35, ini kan 35, di ayat ke-34 mereka dirampas harta mereka dijebloskan ke dalam penjara hanya karena mereka adalah orang-orang percaya di dalam Kristus. Nah, ada masa-masa di mana semangat dan keyakinan mereka mulai goyah dengan situasi-situasi yang gak mudah itu. Mungkin sempat terpikir oleh mereka, aduh, apa kita kompromi aja dah gitu ya. Seandainya mereka menjadi lemah dan kompromi, mungkin mereka pikir mereka terhindar daripada intimidasi dan penganiayaan. Tetapi penulis surat Ibrani lewat suratnya memberikan motivasi kepada mereka, kepada jemaat Ibrani agar apa? Tetap semangat, agar tetap pada pengharapan mereka. Jangan lepaskan kepercayaan mereka, tetap bertekun dalam iman, jangan menjadi kendor. Ya. Karena ada rancangan Tuhan yang luar biasa atas hidup mereka. Ya. Itulah Bapak Ibu Saudara, kondisi yang dialami oleh jemaat Tuhan, jemaat Ibrani di sana. Perjalanan kita iring Tuhan seringkali digambarkan seperti perjalanan kita orang-orang percaya, seperti para atlet yang terjun di perlombaan. Ya, pengiring kita sama Tuhan kan bagikan perlombaan, makanya kan Rasul Paulus di akhir perjalanan hidupnya dia berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Dia menyelesaikan seluruh rangkaian perlombaannya dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Alkitab nggak pernah mengajarkan bahwa apabila tantangan terasa berat, tidak seperti yang diharapkan, keluarlah dari perlombaan. Ada Alkitab ayat itu yang bilang begitu? Nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat, tetap larilah sedemikian rupa. Run your race, katanya dikatakan. Artinya apa? Tetap berlomba dengan baik, selesaikanlah perlombaanmu jika memang kamu bilang kamu sedang berlomba. Kita sadar bahwa kita digambarkan sebagai orang-orang yang berlomba pertandingan lari bukan jarak pendek. Kita bukan lari sprint, kita lari jarak panjang, kita maraton. Ya dengan kondisi jalan yang berliku-liku, berbelok, menanjak, menurun dan berbagai medan yang kita lewati. Kalau memang kita sadar kita sedang berlomba, karena kita bilang perlombaan yang diwajibkan. Jadi setiap kita masing-masing, perlombaan itu bukan pilihan. Aku kan bukan atlet, aku nggak mau berlomba. Enggak, kita tuh ada di tengah gelanggang pertandingan di mana kita mau nggak mau harus berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Kalau memang kita sadar kita berlomba, maka teruslah berlari, selesaikan pertandingan dengan baik. Bukan artinya kita akhirnya ketika ketika situasi kayaknya berat, kayaknya situasi kayaknya nggak mudah. Udahan gitu. Pernah nggak dulu masih kecil main sama teman-teman, kemudian ada teman yang bilang baru main sebentar, kayaknya gejalanya udah mau kalah, udahan gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Itu cuman permainan anak-anak aja. Kalau kita sadar kita sebagai orang-orang percaya, ada rangkaian pertandingan, mungkin ada masa-masa, ada situasi-situasi yang nggak mudah. Tapi yang Tuhan mau adalah selesaikan itu dengan baik. Kenapa? Ada tujuan yang luar biasa. Jangan lepaskan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah percayakan. Tadi pagi saya sempat sampaikan seorang pendaki gunung, Bapak Ibu Saudara. Seorang pendaki gunung pernah berkata bahwa setiap puncak gunung itu dapat dijangkau apabila Anda tetap mendaki. Nggak ada pendakian terus sampai ke puncak dengan cara instan, Bapak Ibu Saudara. Semua ditempuh dengan cara apa? Mendaki. Mulai langkah demi langkah. Mungkin medannya terus menanjak. Kemudian ada yang curam, cuaca yang mungkin cuaca ekstrimnya begitu rendah suhunya. Tetapi kalau mau memang mencapai puncak, maka teruslah mendaki. Ya. Bapak Ibu Saudara masih ingat tentang 1-2 bulan lalu ada pesan Tuhan di mana isinya adalah ada 3 tipe orang Kristen, 3 tipe orang percaya. Ya. Apa aja 3 tipe itu? Oke, saya kasih tahu kuncinya. Yang pertama quitters. Yang kedua, yang tadi pagi berarti ya. Yang ketiga, climbers. Ya. Oke, sedikit untuk merefresh. Quitters adalah gini.
orang-orang percaya yang tahu dia harus mendaki, tahu dia harus mencapai tujuan, tahu dia harus mencapai puncak. Tapi kemudian ketika situasi dirasa nggak mudah, ketika situasi rasanya kayak sulit nih, udahanlah. Nah itulah dikatakan quitters. Tapi ada tipe climbers yang terus mencoba untuk mendaki, tapi ada sampai di ketinggian tertentu dia merasa, ini juga udah cukup. Mari kita buka tenda dan selesailah mereka mendaki dan berkemah di situ. Karena apa? Ada bagian-bagian dari hidupnya yang merasa udah berhasil. Kayaknya udahlah nggak perlu mendaki lagi. Ini juga enak, hidup pun udah nyaman. Itu dikatakan tipe campers. Tapi jangan lupa ada tipe climbers, ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan punya tujuan. Tuhan mau kita sampai ke tujuan Tuhan. Tuhan mau kita sampai ke puncak. Apa yang dilakukan? Teruslah mendaki. Kadang situasi nggak enak. Kadang medan begitu terjal. Tapi Tuhan mau teruslah mendaki sampai ke tujuan. Itulah tipe climbers yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara. Ya. Memang nggak mudah, ya. Tadi pagi saya sempat sampaikan juga, ya, orang-orang yang mendaki ke Mount Everest. Di ketinggian tertentu, mereka akan melihat satu pemandangan yang menyedihkan sekaligus mengerikan karena mereka akan melihat begitu banyak pendaki-pendaki terdahulu yang udah beku, yang udah pada mati, dan orangnya begitu banyak. Pernah lihat di YouTube tuh ada situasi di satu level tertentu di Mount Everest. Itu banyak sekali pendaki dengan pakaian yang masih lengkap, dengan muka yang utuh, tapi mereka udah pada beku gitu. Dan mereka sengaja ditinggalkan di situ. Itulah orang-orang yang karena keadaan, situasi, suhu yang begitu ekstrim sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan pertandingannya. Menyelesaikan pendakian maksudnya. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seandainya orang-orang yang menyelesaikan si climbers ini sampai ke tujuan Tuhan. Sampai ke puncak. Maka apa yang mereka nikmati? Mereka menikmati sebuah kemenangan. Mungkin mereka membawa bendera negaranya, mereka tancapkan di situ dengan rasa bangga. Mereka telah mencapai sebuah rangkaian pendakian. Mereka akan lihat satu pemandangan yang gak bisa semua orang bisa lihat, Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan, karena sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena apa? Besar upah yang menantinya. Kita gak tahu apa yang akan terjadi di ujung perjalanan pengiringan kita sama Tuhan. Ada besar upah yang menanti. Katakan amin. Ya. Nah, hal itu, gambaran tadi, itu adalah gambaran di dalam perjalanan kita orang percaya. Perjalanan kita bersama Yesus. Gak selalu perjalanan kita berjalan mulus, hari selalu sejuk. Karena Tuhan gak pernah menjanjikan hari selalu sejuk. Kadang hari begitu panas terik, kadang hujan, badai. Seperti murid-murid Yesus diombang-ambingkan oleh gelombang badai yang begitu keras. Kadang ada rintangan, ada kesulitan. Yang kadang bisa membuat orang percaya kadang ingin mengendorkan langkahnya. Kadang ingin, udah keluar dari pertandingan. Tapi firman Tuhan katakan untuk jangan pernah melepaskan semuanya itu. Jangan mengendorkan semangat kita. Sebab ada kuasa Tuhan yang akan senantiasa memampukan kita. Menuntun kita untuk sampai ke tujuan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kita nggak berjalan sendiri. Tuhan akan menuntun kita, menyertai kita. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pesannya adalah gini, bahwa apapun kondisi yang kita hadapi, tetap pertahankan gairah pengiringanmu. Yang mau katakan amin. Tetap pertahankan gairah pengiringan. Udah tadi bahasa. Tetap pertahankan gairah pengiringanmu, pertahankan semangatmu. Bahkan teruslah berjalan naik. Atau kalau di pertandingan lari, teruslah berlari ke tujuan Tuhan. Nah, kalimat janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu bukan tentang meninggalkan Yesus, enggak. Jadi jangan ketika kita mendengar pesan, enggak, aku gak pernah meninggalkan Yesus, jadi kita gak mau dengar pesan ini. Enggak, jangan lepaskan kepercayaanmu. Ya. Kata kepercayaanmu itu adalah bahasa aslinya adalah paresia. Yang artinya apa? Keyakinan penuh, confidence. Ya, artinya iring Tuhan dengan semangat, iring Tuhan dengan penuh keyakinan. Ya, bahkan ketika keadaan atau segala sesuatu tampak bertentangan dengan yang kita yakini, yang kita harapkan, tapi tetap bersemangat. Itu dikatakan paresia. Dan kita membutuhkan semangat itu untuk berjalan di dalam mengiring Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, pesan Tuhan bilang kan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, jangan jadi kendor semangatnya.
Jangan jadi melemah gairahnya. Ya. Jadi gini artinya, jangan karena gara-gara sesuatu hal, maka sebagai orang percaya kita melepaskan sesuatu yang berharga yang Tuhan sudah percayakan. Melepaskan semangat. Udah gak gairah lagi. Ya. Di dalam terjemahan The Message di situ ditulisnya do not throw it all away. Jangan lemparkan, jangan hempaskan begitu saja. Ya. Kalau kita tahu itu berharga, jangan kita tanpa kita berusaha menahannya. Ya tadi pagi saya sempat sampaikan ketika kita diberikan sebuah benda, barang yang bernilai. Hanya karena kita nggak menganggap itu sesuatu yang bernilai, maka ketika itu sesuatu mau keluar dari genggaman tangan kita dan kita nggak berusaha untuk menangkapnya. Jatuh ya jatuh aja lah karena kita nggak menganggap itu sesuatu yang berharga. Padahal itu adalah sesuatu yang bernilai. Nah dalam hal apa saja orang percaya bisa melepaskan kepercayaan, bisa menjadi kendor semangatnya dalam hal apa. Contohnya tadi seperti jemaat Ibrani ya. Ketika tantangan yang mereka hadapi nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka mereka berpikir untuk apa kita biasa-biasa aja gitu di dalam Tuhan gitu ya. Itulah kondisi yang dialami jemaat Ibrani. Nah tapi kalau contohnya jemaat Ibrani mungkin kita masih bisa maklum Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kita mungkin nggak pernah membayangkan kita di sini adalah umat-umat Tuhan di tengah kondisi yang seperti ini. Tetapi zaman dulu itu mengerikan loh Bapak Ibu Saudara. Kalau didapati orang-orang yang mengikuti Kristus ada aniaya, ada intimidasi, ada penderitaan bagi orang-orang percaya ketika mereka didapati mereka iring Tuhan dengan setia. Oh enggak main-main Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya gini, saya mau coba menyampaikan kalau yang berpikir untuk mengendorkan semangatnya adalah jemaat Ibrani mungkin masih bisa dimaklumkan mengingat beratnya keadaan mereka. Tetapi hari-hari ini jemaat Tuhan di masa sekarang mengendorkan semangat hanya karena hal-hal yang receh. Aduh kayaknya cuacanya lagi kurang bagus nih, aku malas ibadah gitu. Kadang-kadang untuk hal-hal yang begitu ringan. Ngapain sih aku melayani, kayaknya gak nyaman aku melayani begini hanya karena kita merasa gak nyaman dengan rekan misalnya. Ini kan contoh aja. Sehingga kemudian malas melayani. Jadi kadang-kadang orang begitu mudah melepaskan semangat, mengendorkan semangat untuk hal-hal yang murahan gitu. Ya. Melayani Tuhan menjadi sesuatu yang kayaknya berat banget. Padahal gini, kalau kita bisa melayani Tuhan itu karena kemurahan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan, katakan amin. Bukan beban. Tapi seringkali itu menjadi beban ketika kita mulai kehilangan semangat pengiringan kita sama Tuhan. Mulai ada sungut-sungut. Kenapa sih mesti aku sama rekan ini dan rekan itu misalnya. Ya bisa aja. Ya. Jadi pelayanan akhirnya menjadi sesuatu yang gak nyaman, gak menyenangkan. Padahal pelayanan itu membanggakan loh Bapak Ibu Saudara. Saya ingat sekali, saya pernah nyampaikan juga beberapa kali, saya waktu awal-awal iring Tuhan. Ketika gembala saya ngelihat saya disuruh ini, aduh gak bisa Bu, gak bisa. Suatu kali ibu gembala saya berkata, jangan kamu pikir kamu nolak sana, nolak sini. Kamu pikir kebagusan kamu. Tuhan punya orang-orang terbaiknya yang siap untuk menggantikan kamu. Wow. Itu buat saya berbicara sesuatu. Wow. Kemurahan Tuhan kalau dipercayakan untuk bisa melayani Tuhan. Katakan amin. Ya, kami. Jadi beribadah bukan menjadi sebuah kewajiban, tapi sebuah kerinduan, sebuah kebanggaan. Lalu apalagi Tuhan percaya banyak hal sih. Contoh Tuhan yang mempercayakan karunia, gift buat kita. Untuk apa? Untuk kita kembangkan, untuk kita gunakan. Untuk apa? Untuk kemajuan kerajaan surga, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tapi seringkali gini, apa yang Tuhan udah percayakan kita nggak kembangkan, udah biarinlah, gitu ya. Ada banyak dari yang lain yang lebih bisa gitu. Tanggung jawab yang Tuhan berikan tidak dipikul dengan baik. Ya kalau ini bicara bukan selalu jabatan di gereja, tetapi tanggung jawab kita sebagai di dalam keluarga. Tuhan percayakan kita posisi-posisi jabatan yang harus difungsikan. Tapi seringkali tanggung jawab itu kan diabaikan. Kita nggak menyadari bahwa kita sebenarnya sedang melepaskan kepercayaan. Kita sedang mengendorkan semangat kita.
Yang sampai sini nangkep katakan amin. Ngomongnya mulai gak enak ya. Tapi itulah contoh-contoh bahwa yang namanya melepaskan kepercayaan itu sesuatu yang berharga yang Tuhan percayakan sama kita. Seringkali kita anggap biasa. Ya. Oleh sebab itu, beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini buat kita semua ya. Ada beberapa hal, minimal 2 hal. Yang pertama adalah bangun daya juang atau endurance di dalam diri agar tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Saya gak bilang bahwa iring Tuhan adalah selalu mudah. Enggak, tantangan akan mewarnai. Tadi kan katakan kadang hari panas terik, kadang hujan, badai dan lain-lain. Tapi gini, yang dibutuhkan adalah bangun daya juang kita, endurance. Miliki daya juang di dalam diri kita. Agar gak menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Apalagi menyerah untuk hal-hal yang sepele kadang-kadang. Ya. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36 bilang begini, sebab kamu memerlukan ketekunan. Ya, for you have need of endurance. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita butuh apa? Endurance. Daya juang, daya tahan. Ya. Bapak Ibu Saudara, profesi apa yang sangat membutuhkan endurance? Oh banyak Pak, semua profesi membutuhkan endurance. Yang paling mudah apa? Atlet olahraga. Apapun cabang olahraganya, sampai catur sekalipun butuh endurance Bapak Ibu Saudara. Bayangkan duduk berjam-jam, memikirkan strategi apa, itu catur juga butuh endurance. Lari apalagi, ya, membutuhkan tenaga, membutuhkan otot. Lalu apalagi cabang olahraga apalagi Bapak Ibu Saudara? Hampir semua cabang olahraga, ya, bersepeda, berenang dan lain-lain membutuhkan endurance. Endurance apa sih? Endurance adalah kemampuan untuk bertahan dalam aktivitas tertentu dengan waktu yang cukup lama. Itu endurance. Nah untuk seorang atlet mencapai sebuah daya tahan tertentu maka perlu dilatih. Nggak ada endurance yang bagus itu datang tiba-tiba begitu aja. Ya. Apa yang membuat faktor apa yang membatasi endurance? Kelelahan. Ya. Saat kelelahan mencapai titik tertentu, maka kinerja seorang atlet akan mulai menurun. Ya. Memang si atlet memiliki daya tahan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada atlet yang memang ada yang mudah lelah. Nah itulah sebabnya makanya kenapa makanya perlu dilatih daya juang, daya tahannya. Makanya itulah kenapa setiap atlet itu harus membangun dirinya sedemikian rupa. Ya. Agar mampu bertahan di tengah kelelahan bagaimanapun beratnya. Ya. Apalagi pekerjaan atau profesi apalagi yang membutuhkan endurance. Tadi pagi saya bilang tentara. Ya betul, wah tentara apalagi. Ya harus punya daya juang daya tahan yang luar biasa. Tadi pagi saya sempat kasih contoh seorang sniper. Ya. Ini sebuah contoh yang menarik. Ya. Seorang sniper itu apa sih? Penembak jitu ya, penembak jitu. Seorang penembak jitu dari salah satu kesatuan di Amerika, dia pernah menyampaikan satu kisahnya bagaimana ada masa-masa di dalam masa dia bertugas, dia bukan ditempatkan ya, ditaruh di sebuah tempat, diturunkan di sebuah tempat untuk berjalan ke sebuah titik di mana di situ dia harus menembakkan sasarannya karena ada sasaran yang harus dia capai, yang diperintahkan. Maka untuk berjalan dari titik di mana dia diterjunkan sampai ke tujuan, dia berjalan sendiri melalui situasi medan yang gak mudah. Itu aja udah gak mudah. Kemudian waktu dia sampai akhirnya di tempat yang dituju, untuk dia kemudian mengarahkan senjatanya ke tujuan, ke sasaran yang harus dicapai. Itu dia bilang, itu kadang-kadang menunggu, itu bisa berjam-jam dengan keadaan siap, siaga. Kenapa? Sasaran itu akan sewaktu-waktu muncul. Bayangkan berjam-jam, bahkan berbelas jam dia bilang. Kayak gampang ya, kayak gampang Bapak Saudara. Coba bayangkan, harus begini terus menantikan sasaran, berjam-jam sampai belasan jam. Mikirin nggak? Buang air kecil, buang air besarnya, makannya, minumnya, dan dia tidak boleh melewatkan kesempatan sedikit pun. Dan di situ dibutuhkanlah endurance. Nggak mudah memang. Tetapi ada orang-orang yang melatih dirinya sedemikian rupa.
demi untuk sebuah apa yang dipercayakan dalam kehidupannya. Lalu apalagi, saya nggak bilang ini profesi sebagai orang percaya, tetapi ketika Tuhan percayakan kita sebagai orang percaya pun butuh endurance, katakan amin. Daya tahan ketika kita menghadapi satu situasi-situasi yang nggak mudah. Dibutuhkan endurance. Ya. Jemaat Ibrani hampir melepaskan kepercayaannya ketika menghadapi berbagai kesulitan, intimidasi, penindasan, dan lain-lain. Itu yang mereka alami. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada pilot-pilot di beberapa maskapai penerbangan internasional yang ada satu pilot-pilot dari maskapai penerbangan tertentu yang dihormati lah. Artinya gini, kalau kita pernah mendengar ada penerbangan yang hanya gara-gara cuaca begitu kurang baik, kemudian menunda penerbangannya, ada yang terlambat datang, ada yang delay berjam-jam. Seperti beberapa waktu yang lalu sempat kan penerbangan domestik yang sampai 6 jam di-delay, 11 jam di-delay. Nah, maskapai penerbangan ini selalu tepat waktu dan bukannya nekat tanpa perhitungan, tetapi buat mereka tantangan apapun, keadaan cuaca yang mungkin dirasa kurang baik, tapi mereka berani menerbangkannya. Mereka adalah maskapai penerbangan dari Rusia. Kalau kita pernah mendengar maskapai Aeroflot, mereka adalah pilot-pilot yang selalu berusaha untuk tepat waktu apapun kondisinya. Makanya lain kali kalau terbang pakai Aeroflot ya Bapak Saudara, tiba-tiba mendaratlah di Rusia gitu. Oke, maksudnya gini, apa yang membuat pilot-pilot ini kok bisa melakukan penerbangan di situasi sulit? Karena mereka adalah ternyata mantan pilot pesawat tempur. Bukannya jadi pesawat penumpang dia dibikin dibolak-balik begitu kayak pesawat tempur, tapi gini, karena pengalaman yang mereka sudah jalani menghadapi berbagai situasi, endurance mereka terlatih, keberanian mereka terlatih dengan perhitungan yang bukan main-main, penuh perhitungan, tapi kemampuan mereka di atas rata-rata, ya umumnya pilot jebolan sekolah penerbangan biasa. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Terlatih, Bapak Ibu Saudara. Katakan terlatih. Oleh sebab itu, kita mau belajar apa sih faktor utama yang membatasi endurance dalam kehidupan orang percaya. Penyebabnya seringkali kelelahan dan kehilangan tujuan. Padahal gini, Tuhan mati di kayu salib, Yesus mati di kayu salib, selamatkan kita, tebus kita untuk sebuah tujuan, menjadi perwakilan surga di bumi. Katakan amin. Ada satu rangkaian perjalanan yang harus kita tempuh dan selesaikan dengan baik. Nah, kadang-kadang orang percaya kehilangan tujuan itu. Untuk apa ya aku hidup? Untuk apa ya aku iring Tuhan? Kayaknya bosen gitu ya. Kenapa? Kehilangan tujuan. Nah, orang-orang kayak gini mudah lelah, Bapak Ibu Saudara. Apa yang menyebabkan orang percaya mengalami kelelahan? Karena nggak pernah melatih dirinya. Atlet yang berhasil dalam pertandingan adalah atlet-atlet yang berlatih. Atlet-atlet yang melatih dirinya sedemikian rupa. Ada otot jantungnya, ada otot paru-parunya dilatih. Kapasitas kemampuan menghirup oksigen. Dan kemudian latihan-latihan yang lain. Ya, sehingga kapasitas kemampuan paru-paru dan jantungnya dalam memompa darah dalam jumlah besar ke otot-otot itu udah terlatih. Kenapa? Mereka melatih dirinya sedemikian rupa. Ya. Nah, demikian juga orang percaya harus melatih dirinya. Berapa banyak ayat di Alkitab yang bilang bahwa kita harus berlatih. Salah satunya adalah latihlah dirimu beribadah. Train yourself to be godly. Ada hal yang harus dilatih. Ya. Nah, Pak, kalau latihan beribadah mah tiap minggu juga saya mah beribadah. Sehingga kemudian itu mah udah Pak. Nah, yang dimaksud latihlah diri beribadah bukan latihlah hadir di dalam ibadah semata-mata. Tetapi ada lagi di waktu kita mendengar apa yang jadi perkataan Tuhan. Kita tangkap dan kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita. Itulah saat dimaksud dengan latihlah dirimu beribadah. Wow, aku mendengar pesan Tuhan. Aku dapat menangkap sesuatu dan mulai kita mengaplikasikannya. Mudah gak? Kadang gak mudah loh. Tetapi itulah cara kita melatih diri kita. Bagaimana mengaplikasikan suatu kebenaran yang kita dengar. Dan kita dikata inilah pesan Tuhan. Nah, waktu kita belajar mengaplikasikannya, mungkin nggak langsung bisa, tapi kita berusaha untuk melakukannya. Nah, kita sebetulnya sedang melatih diri kita loh.
Ya. Nah, orang percaya yang tidak pernah beribadah dengan cara yang seperti ini, maka dia menjadi orang percaya yang gak memiliki endurance karena gak pernah melatih. Gak pernah belajar, oh ya aku pengen melakukan apa yang aku dengar. Ya. Maka akan menjadi orang percaya mudah lelah, mudah bersungut-sungut ketika menghadapi situasi yang gak mudah. Apalagi, apa yang menyebabkan orang percaya kelelahan apa? Karena tidak pernah melatih diri. Kemudian apa? Tidak pernah menanti-nantikan Tuhan di hadiratnya. Yesaya 40 ayat 31, ayat yang kita sering dengar. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik. Terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa mereka bisa begitu? Berlari gak menjadi lesu, berjalan gak menjadi lelah. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Gak sedikit orang percaya datang sama Tuhan bawa sejumlah permohonan, sejumlah permintaan. Aku ini tuh Tuhan, aku cerita begini, aku pengen begini. Tapi pernah gak kita datang sama Tuhan, kita menanti-nantikan. Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan perkataan sama kita. Dan itu membutuhkan endurance. Waktu kita latih itu, butuh kesabaran, butuh ketenangan. Untuk menanti-nantikan Tuhan, itu sebenarnya kita sedang melatih endurance. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini dapat pesan Tuhan. Atau kita setiap minggu kita dapat pesan dari Tuhan. Itu bukan semata-mata, bukan pesan dari Tuhan tapi di aku sebagai pesan Tuhan. Itu hasil dari penantian di hadirat Tuhan. Mudah gak? Kadang gak mudah. Memang kadang begitu cepat Tuhan menyampaikan sesuatu, tapi kadang memang perlu waktu penantian. Di dalam menantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi perkataan Tuhan. Lalu apa lagi? Orang menjadi lelah karena apa? Tadi tidak pernah melatih diri beribadah, tidak pernah menanti-nantikan Tuhan. Tidak pernah, yang ketiga tidak pernah belajar untuk menghadapi atau menyelesaikan problemnya. Semua orang tentu pengen problemnya selesai, tetapi ada orang yang tidak pernah belajar untuk menghadapi dan menyelesaikan problemnya. Ini tentang self-solving ya. Nah, salah satu kelemahan orang percaya, kenapa orang percaya suka jadi lemah? Karena gini, dia pikul masalahnya terlalu lama, tapi gak berusaha untuk menyelesaikannya, hanya memikulnya. Kemudian berusaha untuk melupakan dan menghindarinya. Udah lupakanlah, pokoknya beraktivitas yang lain aja lah. Aduh, lupakan segala kepusingan. Nah, kalau lupakan segala kepusingan, lupakan segala masalahnya tetap ada gak? Masalah kan tetap ada, karena kan gak pernah diselesaikan, hanya dipikul. Nah, masalahnya dipikul terus, tapi gak pernah diselesaikan, akhirnya jadi lelah lah. Apa yang seringkali menjadi lelah? Capeklah hatinya. Akhirnya jadi kesal. Akhirnya jadi capek, jadi lemah. Padahal yang dibutuhkan adalah waktu kita menghadapi problemnya, setiap kita punya tantangan sendiri-sendiri. Tetapi kan Alkitab sudah mengajarkan kita banyak hal waktu kita menghadapi suatu hal. Kebenarannya adalah ini, bagian kita adalah yuk coba mengaplikasikannya. Kalau kita menghadapi gini, bagaimana langkah penyelesaiannya. Kalau ini bicara tentang hubungan, Alkitab banyak mengajarkan tentang melepaskan pengampunan, tentang yuk bagaimana kita mengkomunikasikannya dan lain-lain. Ya. Nah, seringkali apa yang ditulis di Alkitab kita gak mengaplikasikan, tapi kita pikul terus. Akhirnya jadi lelah sendiri. Akhirnya jadi kecapean, iring Tuhan. Ya. Nah, itulah yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bangun daya juang, bangun endurance di dalam diri kita agar kita menjadi orang percaya gak mudah lemah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bangun keputusan untuk membiarkan Tuhan yang memimpin, bukan diri kita. Ada istilah let go, let God. Tapi nanti di bagian dalam saya akan jelaskan. Yang kedua adalah bangun keputusan untuk membiarkan Tuhan yang memimpin. Katakan amin. Biarkan Tuhan yang memimpin, bukan diri kita. Tapi mudah gak? Lebih gampang ngomongnya. Ibrani 10 ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya.
Di dalam kekristenan, Bapak Ibu Saudara, ada istilah-istilah simpel, sederhana, tapi di dalamnya terkandung makna yang dalam. Dan saya cukup sering untuk menyampaikan ini, saya nggak tahu ya apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ada istilah WWJD, WWJD. Nah, oke, ada ya. Singkatannya adalah What Would Jesus Do? Ini adalah kegerakan di Amerika yang sudah berlangsung sekian lama tentang kegerakan anak-anak muda, di mana pada waktu itu banyak anak-anak muda yang mengalami problema-problema dalam kehidupan yang mereka nggak tahu mesti melakukan apa. Kadang-kadang mereka menghadapi godaan, mereka menghadapi tantangan, dan mereka seringkali terbentur, waduh kalau posisinya begini, apa yang harus dilakukan? Nah, kegerakan ini mengajarkan anak-anak muda untuk apa? What would Jesus do? Belajar menempatkan Yesus di posisi dia. Dia kan nggak tahu nih apa harus diperbuat. Nah, bayangkanlah seandainya Yesus ada di posisi dia. Apa yang akan Yesus lakukan ketika menghadapi kondisi yang dia hadapi? Nah, biasanya kalau orang menempatkan Yesus di posisi dia lebih mudah melihat, oh pastinya Yesus nggak akan tergoda kan waktu ditawarin narkoba. Sehingga dia, oke, aku mau melakukan apa yang Yesus akan lakukan kalau ada di posisi aku. Dan dengan mudah dia berkata tidak untuk godaan tersebut. Lalu berbagai kondisi tentunya. Nah, hal yang sama Bapak Ibu Saudara buat kita di zaman sekarang, di masa sekarang di dalam mengiring Tuhan. Kadang-kadang kita menghadapi berbagai situasi, ya, berbagai keadaan yang sulit, yang nggak tahu mesti melakukan apa, rasanya mau meledak, mau kesal, rasanya bingung, rasanya malas melayani, rasanya melayani terpaksa dan sebagainya. Nah, mulai tempatkan Yesus di posisi kita masing-masing. Tentunya kita akan lebih mudah untuk melihat apakah Yesus putuskan waktu Yesus ada di posisi kita menghadapi situasi yang persis kita hadapi. Kita akan mudah berkata pasti Yesus akan melakukan ini. Seperti yang menjadi kebenarannya. WWJD. Nah, sebetulnya bukan maksud saya mau menjelaskan ini, tapi ini pembukaan. Saya mau menyampaikan ini. Ada istilah yang gak kalah terkenalnya, yang mungkin kita baru dengar juga. Ada istilah let go, let God. Satu istilah di mana setiap kita orang percaya, masing-masing kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, tentu kita punya kehendak. Siapa di sini punya kehendak? Wah, ada yang gak punya kehendak. Ya dong, kita sebagai manusia punya kehendak dong. Siapa yang percaya bahwa Tuhan juga punya kehendak? Gak sebanyak yang kehendak sendiri. Ini mengerikan juga loh Bapak Ibu Saudara. Siapa percaya di sini bahwa Tuhan punya kehendak? Kehendak Tuhan sama kehendak kita lebih dahsyat mana? Lebih baik mana? Tuhan. Yang terbaik kehendak Tuhan. Yang udah pasti luar biasa, yang udah pasti dahsyat. Tetapi di dalam perjalanan pengiringan Tuhan, kita seringkali diperhadapkan dengan kehendakku atau kehendak Tuhan. Kadang disadari apa enggak disadari sebagai orang percaya, si orang percaya suka memaksakan bahwa kehendak akulah, kehendak kita lah yang harus terjadi. Bisa enggak kita memaksakan kehendak kita? Bisa. Dan kita udah pasti membayangkan kalau kita memaksakan kehendak kita dan bisa nggak terjadi sesuatu? Bisa. Tapi yang pasti hasilnya bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, lewat pelajaran, lewat istilah let go and let God, ini adalah gini, belajar untuk bisa melepaskan kehendak diri kita dan membiarkan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Mudah nggak? Saya nggak bilang ini mudah. Tapi ini yang Tuhan kehendaki. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Seorang hamba Tuhan yang bernama Melissa Tumino, dia pernah menceritakan bahwa dulu di usia 18 tahun dia punya satu keinginan, ini dari Amerika ya, dia punya keinginan untuk mau pergi ke Afrika Selatan. Untuk melayani orang-orang di Afrika, untuk melayani orang-orang di sana. Itu jadi kerinduan kita. Salah nggak kerinduan dia Bapak Ibu Saudara? Suatu keinginan yang mulia kan, ingin melayani orang-orang di Afrika sana. Dan orang tuanya menasihatkan bahwa menyarankan untuk tidak begitu saja main pergi ke sana, tapi dengan segala pertimbangan yang baik orang tua menasihatkan untuk tidak ke sana gitu. Tetapi dia memaksakan diri, enggak, aku pengen ke sana, aku pengen ke Afrika Selatan.
Ya sebenarnya Afrika Selatan lebih enak. Tetapi mungkin itu jalur masuk dia untuk masuk ke wilayah-wilayah Afrika. Enggak, aku mau ke Afrika Selatan. Dan kemudian di tengah keinginan, kehendak dirinya yang ingin pergi ke Afrika, memaksakan diri ke Afrika Selatan. Tiba di suatu titik di mana dia mau meluangkan waktu berdoa datang sama Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Di dalam pencariannya, apa yang jadi maunya Tuhan, dia mendapatkan jawaban, hormatilah orang tuamu. Dia mengerti, memahami jawaban ini bahwa oke, aku harus dengar nasihat orang tuaku. Dan dia mengurungkan niatnya untuk pergi ke Afrika. Mudah nggak? Nggak mudah, orang bergembu-gembu dari sekian tahun sebelumnya. Tapi akhirnya dia lebih mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia mulai memupus keinginannya untuk pergi ke Afrika Selatan. Dan ada suatu masa di mana akhirnya dia menyadari bahwa ternyata Tuhan punya maksud yang lebih baik yang harus dia lakukan. Dan dia, wow, aku ngerti. Ada kehendak Tuhan yang jauh lebih baik daripada aku memaksakan diriku tetap ngotot pergi ke Afrika Selatan. Ini mengingatkan kita kan kepada Rasul Paulus kan. Ada keinginan mulianya untuk menginjil di wilayah Bitinia. Dan kemudian Alkitab berkata Roh Kudus mencegahnya untuk tidak menginjil ke Bitinia. Waduh, yang namanya keinginan menginjil kan Tuhan, ini kan maksudnya mulia menginjil orang-orang supaya mereka kenal Engkau, kenapa nggak boleh? Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke Frigia dan di situ Roh Kudus berkata jangan ke sana. Wah gimana? Ada satu kerinduan untuk melakukan sesuatu. Tapi ternyata gini, dia memilih untuk apa kalau gitu kehendak-Mu ya Tuhan. Ternyata dalam sebuah penglihatan Tuhan menyatakan untuk menyuruh Rasul Paulus pergi ke wilayah Makedonia. Di mana salah satu kotanya adalah Filipi. Itulah sebabnya surat yang ada di Alkitab kepada jemaat di Filipi adalah cikal bakal jemaat yang akan didirikan Rasul Paulus. Seandainya Rasul Paulus memaksakan untuk tetap menginjil ke Bitinia, bisa nggak? Bisa. Dan hasilnya apakah seperti yang Tuhan inginkan? Itulah sebabnya ada istilah let go. Biarlah keinginan diri kita lepaskan dan kita pilih. Let God, biarlah keinginan Tuhan yang terjadi atas kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini. Ingat gak Bapak Ibu Saudara? Di malam waktu Yesus di Taman Getsemani, detik-detik menjelang penangkapannya, di mana gak lama dia akan ditangkap, dihakimi, didera, dinaikkan ke salib. Ini satu masa yang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Matius 26 ayat 39. Yesus diperhadapkan dengan satu pilihan yang gak mudah. Dalam keberadaan Yesus sebagai manusia, Allah yang turun ke dunia dalam rupa manusia. Dalam kemanusiaannya, dia punya kehendak gak? Punya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Di dalam dirinya sebagai manusia pada waktu itu. Salib itu ngeri loh Bapak Ibu Saudara. Orang yang disalib itu mengerikan. Saya gak tahu seberapa kita suka menggantung diri kita di sebuah palang. Dan kita menggantung. Itu bagus buat tulang belakang. Berapa lama orang dapat bertahan ngegelantung begitu Bapak Ibu Saudara? Jangan bilang 5 menit. Bisa ngegelantung 1 menit aja udah bagus. Bisa 30 detik aja udah bagus. Pada waktu orang menggantung, napas pun engap. Kenapa? Kita menggelantung. Bayangkan, ya saya coba menggambarkan sebuah perbandingan. Menggantungnya bukan pegangan gini. Disalib, dipaku, digantung begitu. Bawah dipaku. Ini kan mesti khotbahnya kemarin Jumat Agung. Tetapi saya coba menggambarkan bahwa wow, itu sebuah hal yang mengerikan Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus tahu, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi dia let go, dia punya keinginan. Dan dia let God. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Mudah enggak? Enggak mudah loh. Tapi dia lebih memilih biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Dan kemudian ditangkaplah ya, dideralah, dihakimilah, digantunglah, dipakulah di kayu salib.
Apa yang dia lakukan semuanya untuk siapa sih? Untuk kita, seluruh umat manusia, untuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah sebabnya kalau kita ada hari ini sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah dibenarkan, Bapak, Ibu, Saudara. Itu karena gara-gara ada pribadi yang mau melepaskan kehendak pribadinya dan lebih memilih kehendak Bapa di surga yang terjadi. Dan jadilah kita hari ini. Kemudian kita menjadi ciptaan yang baru, katakan amin. Nah, ada tujuan Tuhan buat kita untuk menjadi perwakilan sorga di bumi, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan seluruh rangkaian pertandingan dengan baik. Tapi kemudian Tuhan berkata melalui pesannya hari ini, jangan lepaskan kepercayaanmu. Artinya gini, kalau kita nggak mau menyia-nyiakan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, maka selesaikan seluruh rangkaian pertandingan dengan baik. Mungkin ada posisi-posisi kita yang mungkin gak nyaman, tapi itu bukan hal yang membuat kita jadi melepaskan kepercayaan, membuat kita jadi bersungut-sungut melakukannya. Itu gak seberapa, bukan hal yang membuat kita harus melepaskan sesuatu yang berharga yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena apa? Kematian di kayu salib nggak bisa disetarakan dengan apapun. Terlalu mahal, terlalu dahsyat. Dan kemudian hanya hal receh. Kemudian kita bertindak semaunya mempermalukan nama Tuhan. Apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Kenapa jadi galak gini? Tetapi saya lagi mengingatkan. Kalau kita ada, karena ada produk mahal yang Yesus telah lakukan. Nyawanya dia berikan buat kita. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Biarlah kuasa kebangkitannya hidup dalam kita. Sehingga waktu kita menjalani kehidupan, kita nggak sendiri. Ada Bapa di surga, ada Yesus yang selalu kasih kita kekuatan, kemampuan. Karena yang terburuk pun dia sudah lakukan itu. Dan dia menang. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri, kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya, tangkap bahwa perjalanan kita nggak selalu nyaman menurut kita. Oleh sebab itu ada yang harus dilatih, biar kita punya endurance. Kita juga punya kehendak dan kita pikir kehendak kita udah paling bagus punya. Enggak, ingat ada kehendak Tuhan yang lebih dahsyat, yang terbaik. Biarkan kita biasakan kita melepaskan kehendak kita dan pilih kehendak Tuhan. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kehendak-Mu selalu yang terbaik. Ampuni seringkali kalau kami mungkin memaksakan kehendak kami, memaksakan kedagingan kami, membiarkan diri menjadi lemah dan tidak semangat dan akhirnya melayani dengan penuh sungut-sungut, datang dengan penuh sungut-sungut, datang dengan segala ketidaksiapan untuk memuliakan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Kami hari ini diingatkan bahwa kami adalah produk kasih-Mu yang dahsyat. Engkau yang begitu mahal menebus kami dengan nyawa-Mu, dengan darah-Mu yang tercurah. Kami gak mau menyanyikan hanya karena ada tantangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pesan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita sebentar masuk dalam perjamuan kudus. Kita tadi udah doa sama Tuhan. Mari kita berdamai dengan sesama. Ada samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada opa, oma, ada cucu, ada teman sepelayanan, ada sesama orang Kristen, ada sesama leader. Saya juga sebagai gembala, saya juga minta maaf apabila tadi perkataan saya mungkin menyinggung. Sebagai gembala saya minta maaf. Tadi sama istri, sama anak udah, sama kakak udah, sama rekan-rekan leader saya juga minta maaf. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Ada darah Yesus yang begitu mahal. Yang tercurah demi untuk kita semua, saya Bapak Ibu Saudara. Dan kita lakukan perjamuan kudus ini untuk mengingat bahwa kita ini produk mahal. Katakan kita mahal. Kita mahal bukan karena kita menganggap mahal. Kita mahal karena kita ditebus oleh Yesus dengan harga yang sangat mahal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti dan angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, Rabashakara Masikamas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin, mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita ambil waktu sejenak di hadirat Tuhan. Ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, Engkau rela mati buat aku. Engkau tebus aku. Engkau mengembalikan aku dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu yang dahsyat. Karena kami percaya Tuhan punya rancangan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami begitu mahal, kami menjadi begitu bernilai. Kami dibuat dengan bahan yang serupa dengan Engkau, supaya kami juga menjadi orang-orang yang bisa bersekutu intim dengan Engkau. Sehingga menanti-nantikan Engkau di hadirat-Mu bukan perkara yang sulit. Oh, terima kasih Tuhan. Untuk rancangan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Rasanya gak akan habis-habis kita mengucap syukur untuk karya Yesus buat kita. Untuk pengorbanan yang begitu luar biasa. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Biarlah kuasa kebangkitannya hidup di dalam setiap kita. Kita menjadi begitu bergairah mengiring Tuhan, begitu bersemangat melayani Tuhan. Semua karena kehormatan yang Tuhan berikan, kemurahan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syekirala masih hirambo. Terima kasih Tuhan. Ora kabara bara 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 bayara basyekirala masih kemira masokoro borobo sekebere bere 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 bara bara bara. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ora kabara bara 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 baya sekebere bere bere bere. Nirata kasekebere bara 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 kasekebere. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Ora. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Terima kasih untuk rancangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Haleluya, haleluya. Hirakabashe. Mari kita minta kekuatan yang baru, pengurapan yang baru. Tuhan curahkan atas kita saat ini. Hirakabashe. Kerala masokorobose kedere bere 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 bara 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 bashe kedere. Mari terima kekuatan yang baru. Tuhan curahkan aliran air sejuk atas kita. Erakababa shekebe beda batoko sokorobo shekarala baba takaya nana matekede basekeba sokorobo sekbari. Haleluya, haleluya. Eraka shekeba takaya raba sokorobo she. Inna shekaba takaya la baba bara 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 bashe. Imba papa takasakara la basekara la basokorobo shekara la basekara. Mari terima sebesar bejana yang kita siapkan, sebanyak itulah Tuhan curahkan kekuatan pengurapan yang baru. Haleluya. Oh rekamase emase kamasokoro mose kamadakata kaya rabase kebebere baramashan erashandara takase kebeberabashe. Haleluya, haleluya, haleluya. Emase kerala babara batakara la basokoro mose kebebera. Haleluya, 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 haleluya. Oh shemikara la mase. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih itu apa yang jadi pesanmu buat kami Tuhan. Kami mau tangkap, kami mau hidupi dalam kehidupan kami. Itu cara kami melatih diri kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus di mana kami boleh ikut ambil bagian di dalamnya. Tuhan, barui perjanjian kami dengan Engkau. Kami adalah anak-Mu, kami adalah wali waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan membarui perjanjian kami dengan Engkau. Bapak terima kasih Tuhan. Bahkan yang datang dengan kesakitan, dengan sakit penyakit mengalami kesembuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang datang dengan sekali letih lesu dapat kekuatan yang baru. Kami menyadari sebagai manusia kami lemah, tetapi waktu kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya terima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokus dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada manis menyertai setiap kita semua mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Terus kaki.